Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, pengikut channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang saya hormati dan banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan yang kita miliki sampai hari ini. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Pemirsa sekalian yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema yang relate dengan kita sebagai seorang muslim dan muslimah yang memang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah lain dan tidak bukan aku menciptakan manusia itu adalah untuk beribadah kepadanya, kepada Allah. Tema kita adalah ibadah anti korupsi. Ya, anti korupsi atau kita tidak berbuat korupsi itu juga adalah sebuah ibadah, yakni dengan membangun mentalitas yang amanah, yang dapat dipercaya, tidak berbohong ya. Korupsi kita tahu adalah penyakit sosial ya yang sudah jadi budaya yang merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan beragama. Dalam Islam, korupsi itu termasuk bentuk pengkhianatan terhadap amanah dan kezaliman yang kita lakukan terhadap orang lain, terhadap orang banyak. Ibadah dalam Islam oleh karena itu bukan hanya perihal ritual, vertikal ibadah kepada Tuhan, kepada Allah ya, vertikal ke atas, tapi juga ibadah yang sifatnya horizontal kepada sesama kita, kepada manusia yang lain. Tetapi ibadah juga bisa kita artikan sebagai sarana pembentukan karakter dan mentalitas yang anti korupsi sesuai dengan tema ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman yang artinya wallahu a'lam bimuradih, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu kemudian menetapkannya dengan adil. Ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Ayat ini menegaskan pentingnya amanah, pemirsa sekalian, dan juga keadilan atau berbuat adil. Dua prinsip utama dalam mencegah tindakan-tindakan korupsi. Ada ayat lain yang relevan yang dapat saya sampaikan, yaitu dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil atau yang salah. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Nah, ini adalah larangan dari Allah yang sangat eksplisit kepada kita agar kita menghindari praktik atau perbuatan tindakan korupsi dan memanipulasi hukum demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang tentunya merugikan orang banyak seperti itu. Nah, ada juga hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Jadi kita semua ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi murid-murid kita, bagi para mahasiswa kita, dan juga bagi para masyarakat yang kita pimpin. Tapi juga kepemimpinan kita ini harus kemudian dibangun, ya, dilakukan di atas fondasi amanah, berkeadilan, tidak koruptif tadi, ya, karena semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah atas apa yang kita pimpin. Itu hadis yang sangat sahih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis tadi itu menekankan tanggung jawab dan amanah, termasuk dalam jabatan terutama dan pekerjaan yang berpotensi untuk disalahgunakan. Atau kita kemudian menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Ada hadis lain, Rasulullah bersabda,
Barang siapa yang kami beri amanah untuk suatu urusan, lalu ia menyembunyikan sesuatu dari kami, maka itu adalah bentuk pengkhianatan. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Oleh karena itu, ibadah itu akan menjadi benteng anti korupsi. Ibadah yang apa yang akan menjadi benteng anti korupsi? Yang pertama, sholat. Ya, mendidik disiplin dan kejujuran. Sholat, mengajarkan keteraturan, kedisiplinan, kesadaran akan pengawasan Allah, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Orang yang menjaga sholatnya akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Yang kedua, puasa. Itu juga ibadah yang membuat kita bisa anti korupsi. Melatih pengendalian diri. Puasa mengajarkan kita untuk menahan diri dari hal-hal yang merusak, termasuk godaan korupsi dan juga suap. Yang ketiga, zakat. Karena zakat itu melatih kita menumbuhkan empati dan juga keadilan sosial. Pada dasarnya ketika kita berzakat itu bukan mengurangi harta kita, tapi malah menambah, ya, seperti itu. Karena zakat mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama yang membutuhkan, dan kita tidak tamak terhadap harta yang kita miliki, tidak menjadi orang yang kikir. Yang keempat, ibadah yang dapat membuat kita anti korupsi adalah haji. Karena haji itu adalah simbol dari kesetaraan dan juga amanah. Haji adalah ibadah yang simbolisasi dari egalitarianisme, ya, kesetaraan. Semua orang sama di mata Allah, apalagi ketika kita wukuf di Arafah. Dalam haji semua orang sama di hadapan Allah. Ini mengingatkan bahwa jabatan, kekuasaan, kehebatan yang kita miliki itu tidak ada artinya apa-apa di depan Allah, dan tidak boleh kekuasaan, jabatan yang kita miliki itu menjadi pembenar bagi kita untuk berbuat zalim kepada orang lain. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan bahwa korupsi itu bukan hanya pelanggaran hukum, pemirsa sekalian, tapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai ibadah. Ibadah yang benar akan membentuk pribadi yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Kita akan terbiasa untuk melakukan transparansi dan juga akuntabilitas dalam pekerjaan kita. Mari kita jadikan ibadah sebagai benteng anti korupsi, benteng moral untuk melawan tindakan korupsi, karena sesungguhnya orang yang korupsi telah mengkhianati amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.